Bapak Ibu rahmati Allah, jadi umat Islam itu pembebas, bukan penakluk. Kemarin luar biasa, kita mendapatkan satu basyirah dari Allah, isyarat kebangkitan Islam. Ya, seorang presiden Turki yang bernama Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, beliau dengan berani mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah warisan dari Muhammad Al-Fatih untuk Muslim dunia. Kita tahu Muhammad Al-Fatih, nah maka kalimatnya Al-Fatih, pembebas. Itu membebaskan Konstantinopel, mengambil kembali dari orang-orang Romawi Bizantium Timur pada tanggal 29 kalau tidak salah Jumadil Ula 857 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Dan beliau memberikan surat mandat dalam surat yang ada kop suratnya Yayasan Muhammad Al-Fatih, bahwa Hagia Sophia adalah masjid bagi umat Islam. Maka ketika Turki Utsmani hancur 3 Maret 1924, ya, Hagia Sophia dikembalikan kepada statusnya gereja, kemudian museum selama 86 tahun kurang lebih. Maka kemarin beberapa hari yang lalu itu sholat wajib 5 waktu sudah dimulai, dan kemarin hari Jumat itu sholat Jumat pertama. Ya. Dan lihat reaksi Eropa, terutama reaksi Vatikan. Ya, Paus Fransiskus mengatakan, kami bersedih atas apa yang terjadi pada Hagia Sophia. Kok dia sedih ketika Hagia Sophia kembali menjadi masjid? Kenapa dia bersedih ketika pengadilan tinggi Turki memutuskan bahwa memberlakukan Hagia Sophia sebagai museum ilegal? Hagia Sophia adalah masjid bagi umat Islam Turki dan dunia. Dia mengatakan bersedih. Kok bersedih? Lalu apakah Paus bersedih ketika gereja-gereja di sudut-sudut Eropa dan Amerika bangkrut, tutup mereka? Apakah beliau bersedih ketika gereja-gereja hancur, tidak terawat? Kenapa beliau tidak bersedih ketika gereja beralih fungsi menjadi masjid? Dan kenapa beliau tidak bersedih ketika banyak jemaatnya yang masuk Islam kembali pada fitrahnya? Lalu kenapa giliran Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid dia bersedih? Bapak Ibu, karena Hagia Sophia simbol kemenangan dua peradaban manusia di muka bumi. Ketika Hagia Sophia diberlakukan sebagai gereja, itu simbol kemenangan Romawi atas umat Islam. Bukankah ini diperebutkan dalam pertarungan ideologi, Bapak Ibu? Muhammad Al-Fatih berperang bukan atas nama Turki, tetapi berperang atas nama Islam. Jadi ketika Hagia Sophia diberlakukan menjadi masjid kembali, itu simbol kemenangan Islam atas mereka. Itu yang membuat mereka bersedih. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Erdogan, setelah Hagia Sophia ini maka kami akan membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Ini artinya Erdogan menyatakan siap berperang dengan siapapun yang menjajah bumi para nabi dan rasul. Apakah ini artinya umat Islam akan berhadapan dengan perang besar yang dinamakan Armageddon? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Bapak Ibu, perang akhir zaman ini telah dibuka dengan apa yang dilakukan oleh Erdogan. Apa yang kita lihat tadi di Turki membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Sinfani min ummati, idza saluhan salahatil ummah, wa idza fasadan fasadatil ummah. Ada dua golongan dari umatku. Jika dua golongan ini baik, maka baiklah umat, sejahteralah umat. Dan apabila dua golongan ini hancur, rusaklah umat, dan hancurlah umat. Al-ulama'u wal-umara. Turki walaupun dulu sekuler, bertahun-tahun mereka ada dalam hidup yang sekulerisme. Hedonis pernah terjadi di bumi Turki. Islam dilarang habis-habisan. Tapi ketika ada sinergi yang baik, ketika ulamanya baik, ketika pemimpinnya baik, maka apa yang terjadi? Ini yang kita saksikan sekarang. Tapi sebaliknya, sebuah negara walaupun mayoritas muslim, banyak ulamanya, mayoritas umat Islamnya, tapi jika ulamanya cinta dunia, jika fatwa ulamanya bisa dibeli dengan dunia, dan pemimpinnya zalim pada rakyatnya, maka jangan harap dia bisa seperti
Ini PR besar buat kita semua, insya Allah. Lanjut Bapak Ibu. Baik. Apa yang menginspirasi yang dilakukan Erdogan? Apa yang menginspirasi Erdogan sehingga berani seperti ini? Bapak Ibu, yang pertama tadi tentang Muhammad Al-Fatih. Jauh sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan, Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembiranya. Di dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna al-Qastantiniyah, fala na'mal amiru amiruha, wa la na'mal jaishuha." Di sana menggunakan lam taukid dan nun taukid tsakilah. Ini artinya pasti terjadi. Pasti akan dibebaskan Konstantinopel. Maka sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan di muka bumi adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Maka banyak para pemimpin umat setelah itu, termasuk para sahabat, berharap mereka lah orangnya. Ternyata tidak. Ketika dinasti Abbasiyah melanjutkan kepemimpinan Islam atas dunia, banyak khalifah, hampir semua khalifah mereka berharap mereka lah orangnya. Berlomba-lomba, beribu-ribu pasukan berharap itulah mereka. Ternyata tidak juga. Baru 854 setelah wafatnya Rasulullah, lahirlah orang yang disebutkan Rasulullah SAW, Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 tahun beliau membebaskan 21 negara, Bapak Ibu. Usia 22 tahun membebaskan 21 negara. Lah yang bisa dilakukan pemuda 22 tahun hari ini apa, Bapak Ibu? Berapa akhwat yang bisa dibebaskan? Bang sudah membebaskan berapa akhwat, Bang? Menghalalkan berapa akhwat? Tuh, usia berapa, Bang? Sudah menghalalkan berapa akhwat? Ini Muhammad Al-Fatih, usia di saat remaja kita galau, di saat remaja kita tawuran, di saat remaja kita kecanduan dengan TikTok, kecanduan dengan Mobile Legend. Justru beliau menjadi pembebas bumi. 2/3 dunia dikuasai oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Inilah yang menginspirasi Erdogan. Ada hadis lainnya juga bahwa ternyata akan ada momen yang kedua kali di mana Konstantinopel akan dikuasai oleh Bani Rum, Eropa. Saya memandang bahwa apa yang dilakukan Erdogan, manuver yang dilakukan Erdogan ini akan memicu perang dunia, di mana apa yang disebut Rasulullah sepertinya akan terwujud, yaitu bergabungnya Eropa di dalam satu persekutuan besar yang jumlahnya 1 juta orang. Itu akan menyerang Turki. Hum yastami'una tahta 80 rayah. Rasulullah SAW menyebutkan mereka bergabung di bawah 80 panji bendera, artinya satu bendera satu negara. Walikulli rayatin 12,000 junudan, satu bendera 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 12.000 dikali 80, 960.000. Artinya 1 juta pasukan salib akan kembali menguasai Konstantinopel. Ya, ini merupakan puncak pertarungan di mana teknologi digunakan. Orang-orang menyebutnya Armageddon, di mana Turki akan jatuh kembali kepada Eropa, Bani Rum. Pertanyaannya, Erdogan, jika memang ini terjadi di masa kita ini, lalu kemana Erdogan? Apakah beliau syahid? Ataukah beliau bergabung dengan Hamas? Yang jelas, beliau bercita-cita untuk menguasai, memerdekakan Al-Aqsa. Kenapa harus Al-Aqsa? Kenapa harus Palestina? Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu, kita jalan-jalan ke Palestina ya. Kita terbang ke Palestina, Bapak Ibu. Pegang erat sekarang, pasang seat belt-nya. Kita terbang dulu ke Palestina. Ya. Bapak Ibu, insya Allah nanti saya menyimpan file saya di panitia pemuda akhir zaman. Bapak Ibu yang menginginkan file-file saya, silakan materi ini dan materi selama saya safari dakwah di Pekanbaru ini nanti bisa menghubungi Ustaz Saiful Bahri. Ya, Bapak Ibu bisa mengkopinya nanti. Baik, apa tadi Bapak Ibu? Palestina. Kita terbang ke Palestina, Bapak Ibu. Sudah siap terbang? Sudah beli tiketnya? Sudah di rapid test dulu? Rapid test dulu, Bapak Ibu. Protokoler harus dilaksanakan.